Baik, pemirsa, Kejaksaan Tinggi menutup peluang restoratif justice untuk para pelaku penganiayaan David Ozora. Keluarga juga tidak berkenan untuk memberikan maaf ke pelaku AG. Jaksa akan memproses sesuai hukum anak yang berlaku. Pasca menuai kecaman di media sosial, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menutup peluang restoratif justice terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas. Pintu damai dua tersangka penganiayaan David Ozora pupus karena ancaman hukuman pidana mereka melebihi batas yang telah diatur dalam peraturan kejaksaan. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas dinilai berdampak luas bagi masyarakat sehingga keduanya tidak layak mendapat restoratif justice. Sebelumnya, peluang restoratif justice dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta usai menjenguk David Ozora di rumah sakit. Semula peluang itu terbuka dengan catatan atas persetujuan kedua belah pihak, baik pihak Mario Dandi dan pihak David Ozora. Di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, keluarga David Ozora hingga kini memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini. Pihak keluarga juga menginginkan proses hukum tetap berjalan agar para tersangka penganiaya David mendapat hukuman yang setimpal. Itu keluarga sudah menutup pintu terkait dengan damai. Apakah dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan sampai dengan proses pengadilan nanti tidak lagi ada peluang apapun untuk restoratif justice, terutama terkait dengan pelaku anak ya. Karena kalau dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini, yang dimungkinkan hanya tentunya kepada anak pelaku ini. Kepada yang dua sudah pasti tidak, karena ini sudah masuk kepada penganiayaan berat berencana. Sebelumnya, pernyataan tentang restoratif justice dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sempat viral di media sosial. Warganet mengecam pernyataan tersebut karena menilai perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora adalah penganiayaan berat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebetulnya pemirsa, apakah restoratif justice ini pantas dikemukakan dalam kasus penganiayaan yang terhitung keji ini? Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Bang Fikar, apa kabar? Selamat sore, Mas Juno. Ya, apa kabar baik? Sehat ya, Alhamdulillah. Bang Fikar, tadi saya sudah berbincang dengan Kejati ya, DKI Jakarta, bahwa tidak ada opsi itu sebenarnya ketika bertemu dengan keluarga. Tapi hal tersebut mengemuka ketika wartawan bertanya terkait bagaimana penanganan ini dan lain-lain. Jadi sebenarnya Kejati sendiri tidak mengusulkan itu. Tapi di luar itu, kalau kita lihat restoratif justice, apakah hal ini pantas untuk tetap dikemukakan ketika kita bicara mengenai kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora ini? Ya, oke. Sebenarnya konsepsi tentang restoratif justice itu ya, itu adalah pilihan penyelesaian yang terbaik sebenarnya ya, antara pelaku dan korban. Tetapi itu juga dasarnya adalah kesepakatan. Artinya kalau disepakati oleh dua belah pihak gitu. Kalau tidak disepakati apapun ya tidak mungkin terjadi restoratif justice itu. Kan begini, dalam satu tindak pidana itu ada dua aspek ya. Aspek yang pertama adalah perbuatannya, aspek yang kedua adalah akibatnya atau kerugiannya. Baik. Nah, yang di restoratif justice kan sebenarnya lebih pada kerugian atau akibat dari satu tindak pidana gitu. Itu sebenarnya tujuannya itu. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ya, peraturan bahwa oke, boleh di restoratif justice kan, tetapi hanya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya paling tinggi adalah 7 tahun. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau di atas 7 tahun nggak bisa pasti itu, gitu ya. Tapi kalau di bawah 7 tahun masih mungkin,
Ya, itu pun masih tergantung pada kesepakatan dari korban. Keluarga, Artinya ya. kalau korban, iya, kalau korban sepakat untuk di restoratif justice kan oke. Itu kan artinya perdamaian sebenarnya, ya, perdamaian yang tekanannya adalah pada pemulihan korban sebenarnya. Itu tekanan restoratif justice itu sebenarnya. Oke. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Agung itu tadi, oke, boleh, tapi di bawah 7 tahun. Di atas 7 tahun, ya, apapun ceritanya itu tidak ada. Nah, bahwa kemudian pelaku ingin memberi ganti rugi atau ingin Restitusi. memberi apa namanya, ya itu kepada korban, silakan, nggak ada masalah gitu, ya nggak ada masalah. Tetapi tidak berkaitan dengan proses Oke. tindak pidananya. Proses Baik. tindak pidananya tetap Bang berjalan. Fikar, restitusi. Iya, ini Bahwa terkait. nanti di pengadilan ganti rugi itu yang dilakukan oleh pelaku itu mempengaruhi hukuman, ya itu udah ranahnya hakim, terserah hakim gitu. Apa namanya, mau meringankan karena dia sudah memberikan ganti rugi dan sebagainya, ya itu menjadi ranahnya hakim dan kita nggak bisa ikut campur ke sana, ya nggak bisa masuk ke sana gitu. Baik. Tetapi ketika di luar itu restoratif justice itu dikaitkan atau diutamakan untuk pemulihan korban. Begitu, Mas Jono. Oke, Bang Fikar, kalau terkait tadi, memang kita tahu hukuman ancamannya di atas 7 tahun. Plus juga bagaimana kasus ini menyita perhatian publik dan menjadi sorotan luar biasa. Anda menilai bahwa memang di luar bahwa ini di atas 7 tahun. Ketika kasus ini menjadi perhatian publik, menjadi hal yang masif di luar sana, opsi ini juga sangat tidak adil rasanya. Apakah itu juga bisa kita korelasikan, Bang Fikar? Iya, ya itu yang sejak awal saya ketika mendengar bahwa dakwaannya atau sangkaannya adalah 355 gitu ya, artinya itu penganiayaan berat. Ya, Baik. penganiayaan berat yang ancamannya 12 tahun. Makanya saya bilang ketika saya juga memberi tanggapan di beberapa pada beberapa teman gitu. Ini gimana sih kejaksaan? Oke. Agak ada kalimat yang lucu juga yang saya bilang ini kurang piknik nih, saya bilang. Karena apa? Udah jelas kok ancaman hukumannya 12 tahun. Kok bicara soal restoratif justice gitu. Oke. Padahal restoratif justice itu dibatasi itu tadi 7 tahun ke bawah gitu. Oke. Nah, itu yang tidak mungkin gitu. Ini diselesaikan dengan cara-cara damai gitu. Baik. Ya, karena pasti juga akan ada efek negatifnya ke depan gitu. Kalau Oke. ini hal seperti ini diselesaikan secara Baik, damai. tadi Artinya orang nanti akan Kejati juga sudah menjelaskan, Bang Fikar, sebenarnya bahwa untuk G sendiri ya tidak ada opsi itu untuk Mario sendiri, bahwa kalau terkait AG sendiri kan ini anak di bawah umur, Ya. Bang Fikar ya, 15 tahun dan tadi pidana anak seperti itu. Apakah untuk AG bisa ketika kita punya opsi ini atau memang tadi harusnya disamaratakan karena semuanya pelaku? Ya, oke. Dalam untuk AG yang di bawah 15 tahun dan tunduk pada peradilan anak, itu memang ada kemungkinannya begini gitu. Peradilan anak itu kan ada 3 keistimewaan. Baik. Ya. Yang pertama, dia meskipun terbuka tapi dia sebenarnya terbuka terbatas. Peradilannya tertutup gitu. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang bisa masuk. Keluarga terdakwa, keluarga korban. Itu intinya pihak yang berkepentingan, itu yang pertama. Jadi sidangnya sebenarnya tertutup gitu. Baik. Yang kedua, ancaman atau dakwaan tuntutannya itu juga khusus, yaitu separuh dari orang dewasa. Kalau anak-anak itu, ya jadi dia tidak bisa dituntut penuh seperti orang dewasa. Karena itu untuk anak-anak tidak dikenal hukuman seumur hidup dan hukuman mati, tidak dikenal. Ya, meskipun pasal pidananya memungkinkan itu, tetapi karena dia hanya separuh bisa diterapkannya, maka dia tidak bisa dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Baik. Yang ketiga, penahanannya paling lama 14 hari. Ya, jadi 14 baik di penyidikan maupun di penuntutan maupun di peradilan. Ya, boleh anak ditahan gitu, tetapi 14 hari. Nah, jadi menurut saya karena karena keistimewaan itu ya, maka sangat mungkin umpamanya kalau di peradilan anak itu bukan konsepsinya
mirip dengan restoratif justice, tapi istilahnya diversi namanya. Ya, diversi itu penyelesaian di luar pengadilan, gitu. Boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi pembatasan-pembatasan seperti yang saya sebutkan tadi itu juga berlaku. Oke. Ya, di bawah 7 tahun, ini segala macam. Nah, pertanyaannya adalah apakah AG ini yang dikualifikasi sebagai anak-anak dituntut dengan 355 umpamanya, ya 355 itu 12 tahun. Artinya kan dia hanya separuh. Setengahnya ya, itu. 6 tahun dia dituntutnya, iya kan? Nah, apakah bisa didiversi, diselesaikan di luar pengadilan? Nah, itu nanti kita lihat kebijakannya pengadilan. Baik. Jadi itu kewenangannya hakim di pengadilan. Biasanya begitu sidang, hakim membentuk satu tim gitu yang kemudian coba diselesaikan dulu di luar Baik. pengadilan. Bang Fikar. Ya. Satu mungkin kita tahu ya yang kami baca juga di media bagaimana sebenarnya keluarga menutup opsi damai atau permintaan maaf atau ya tadi restoratif justice. Kalau kita lihat sikap keluarga seperti ini, apakah AG juga baik AG maupun ya pelaku lain tidak akan mendapatkan keringanan atau seperti apa karena sikap keluarga tadi menutup sebenarnya untuk permintaan maaf atau apapun damai seperti itu? Ya, saya kira itu akan menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan persidangannya gitu. Ya kalau di negara-negara common law yang sistem sidangnya adversary gitu ya, kemungkinan tawar menawar kompensasi itu bisa terjadi di dalam perkara pidana ya antara korban dan pelaku gitu ya. Tapi di sistem common law yang adversary sidangnya itu berhadapan seperti perdata, pidana pun seperti perdata, artinya negara melawan warga negara. Negara itu kejaksaan, warga negara itu orang yang melanggarnya. Nah itu masih mungkin terjadi karena negara mewakili korban juga dalam hal itu. Nah itu masih mungkin terjadi. Tapi sepertinya kalau di Indonesia itu nggak mungkin, ya. Artinya negara dalam hal ini jaksa juga tidak punya kewenangan mengatasnamakan korban dalam konteks kerugian perdatanya. Gitu. Tetapi untuk pelanggaran hukumnya itu memang kewenangan negara menghukum setinggi-tingginya umpamanya semaksimal mungkin. Tetapi di aspek perdatanya ya kecuali negara dalam hal ini jaksa dapat kuasa dari korban menuntut perdatanya kecuali mendapat kuasa maka tidak boleh jaksa seenaknya umpamanya mengajukan. Boleh saja kalau dia mau menuntut ganti rugi gitu. Tetapi ganti rugi itu tidak dimaksudkan sebagai kerugian perdata yang diderita oleh korban. Jadi sepenuhnya menuntut balik keperdataannya gitu, kerugian materialnya itu menjadi kewenangan korban dan keluarganya korban. Begitu. Mas Juno. Ya baik Bang Fikar, terima kasih. Juga menarik tadi bagaimana Kejati juga menjelaskan ya, walaupun diserang netizen akhirnya klarifikasi tadi cukup membuka mata kita bagaimana the whole statement sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Karena saya tidak ingin juga menyampaikan informasi yang mislead. Lagi-lagi semua yang kita hadapi beberapa hari ini di Indonesia bahwa jangan mentang-mentang punya uang merasa powerful ya Bang Fikar ya. Apalagi di atas uang ada Tuhan. Baik, Bang Fikar, terima kasih atas waktunya. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti. Selamat beraktivitas kembali. Ya, jelang bulan suci Ramadan, masyarakat melakukan tradisi ziarah makam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.